untuk kita semua, untuk jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada. Mari tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan, dan mari saya ajak untuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, di hari Minggu ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami masih bisa datang menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan setiap lidah kami, biarkanlah Tuhan tubuh dan jiwa kami mau untuk lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Beri Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini, besar dan ajaiblah. Yesus, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. besar dan ajaiblah. Yesus Tuhanlah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Katakan adil, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Biarkanlah semua bangsa menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang besar Allah kami. Besar dan Ajaiblah karya-Mu, katakan adil, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah Engkau Bapa kami. besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia angkat tanganmu, katakan layaklah. layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak
bangsa. Kami mau sujud Tuhan, Sujud hanya sujud di hadapan-Mu Bapa, sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah Allah yang kudus, layak Katakan sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Engkaulah Allah yang kudus, layak disembah. sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus, layak Katakan sebab Engkau disembah. Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Beri kemuliaan bagi Allah kita, katakan layak disembah. Haleluya. Mari kita bersama-sama untuk menyambut Sang Raja. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan mari kita sambut Sang Raja. Oh, yes. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hey. Katakan mari kita. Mari kita sambut Sang Raja. Lebih keras. Hey. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi katakan mari kita. Hey. Mari kita sambut Sang Terima kasih Raja. Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Mari kita puji namanya, Mari serukan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Katakan Yesus, Yesus, Yesus. yo, semua katakan puji Hosana. Puji Hosana, Hey. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Hosana, Oh, puji kami Hosana, mau memujimu. puji Hosana, mulia namanya. Hey, mari saya undang untuk kita lebih semangat lagi. Katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Terima kasih. Raja. Lebih keras lagi katakan mari kita. Mari kita puji namanya, Oh, oh. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Katakan Yesus, Yesus. sama-sama katakan puji Hosana. Come on. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Oh, puji Hosana. puji Terima kasih Bapa, kami memujimu. Puji Hosana, Yes. Mari jemaat dan singa katakan puji Hosana. puji Hosana, Amin. puji Hosana. Lebih keras lagi jemaat. Kita percaya bahwa Allah kita yang layak dipuji. Mulia Katakan namanya. puji Hosana. Puji Hosana, Kami mau memuji puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Katakan mulia. Mulia nama. Sekali lagi. Mulia namanya. Haleluya. Beri kemuliaan ada sorak
bersorak bagi Allah kita. Yes. Terima kasih Bapa. Di sore hari ini kami mau bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersatu hati di dalam-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya nama-Mu, nama Yesus, Engkaulah Allah kami yang mengerti dan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab katakan Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Kami percaya Tuhan, segala persoalan di dunia ini Tuhan, tiada yang mustahil bagi nama-Mu Bapa. Yes Bapa, kami percaya itu. Biarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jemaat, kita arahkan hati kita lebih lagi. Katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Katakan satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi. Katakan tanpa Allah peduli, tanpa Allah. Sama-sama katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jemaat, kita mau lebih arahkan lagi hati kita. Katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Katakan di dalam kehidupan ini. Sama-sama katakan satu perkara yang ku simpan dalam hati. Yang ku simpan dalam hati. Katakan tiada sesuatu kan terjadi. Tiada sesuatu kan terjadi. Sapa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan.
Bapa, waktu dan tempat saya sebagai hambanya, Ibu Pendeta Australia Iriwan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih bersama-sama dapat menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar rakyat terus Tuhan, kami mau bertumbuh lebih lagi dan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Tuhan, sahabat Horizon, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya menyapa yang berada di rumah masing-masing, kiranya kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Memang kita belum selesai dalam wabah yang kita alami bersama, tapi kita percaya selalu ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan belajar dan terus mendewasakan kita. Yang menjadi tema sore ini adalah menjadi murid Kristus. Kita mau belajar tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Dalam pengertian Alkitab, murid tidak hanya berarti orang yang belajar, tapi juga menjadi pengikut yang mengabdikan diri pada guru atau pembimbingnya. Kita bisa melihat contoh pemuritan, misalnya seperti Yosua yang menjadi pengikut Musa, terus Elisa yang menjadi pengikut dan penerus Elia, dan ada Yohanes dengan murid-muridnya, Yesus Kristus dengan ke-12 muridnya, serta Paulus dengan Timotius, Titus dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengertian murid Kristus adalah orang-orang percaya yang mau belajar tentang segala ajaran Kristus dan mengabdikan dirinya untuk hidup mengikuti Kristus. Namun tidak semua orang percaya bersedia menjadi murid Kristus. Mengapa? Karena mereka enggan untuk mempelajari dan melaksanakan setiap ajaran Kristus dalam kehidupan mereka. Bila kita telah mengaku diri sebagai murid Kristus, apakah kita sudah benar-benar mempelajari dan melaksanakan ajaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Sahabat Horizon, murid tidak terlepas dari yang namanya pengikut, tetapi pengikut juga tidak terlepas dari yang namanya pemuritan secara ideal dalam konteks menjadi murid Kristus. Sekali lagi tadi kita bertanya, mengapa mereka tidak bersedia menjadi murid Kristus? Karena mereka enggan untuk mempelajari dan melaksanakan setiap ajaran Kristus dalam kehidupan mereka. Kiranya pertanyaan ini menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Lalu pertanyaan selanjutnya muncul, apakah sebenarnya tujuan kita belajar menjadi murid Kristus? Dan bagaimana menjadi murid Kristus? Mari kita sama-sama merenungkan bersama. Dalam perenungan kita ada tujuan ketika kita mau belajar menjadi murid Kristus. Tujuan dan kehendaknya adalah agar kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan kehendak Allah atas orang-orang percaya. Pernyataan ini sesuai dengan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara-saudara. Jadi serupa dengan Kristus
Menjadi serupa dengan Kristus bukan artinya kita memiliki keilahian Kristus, tapi kita mengikuti jejak kemanusiaannya. Nah, dalam kemanusiaannya, Kristus telah merendahkan diri, taat dan setia kepada Allah Bapa dalam menunaikan misi penyelamatan bagi umat manusia. Demikian juga kita perlu kerendahan hati, taat dan setia pada Kristus Yesus dalam mempertanggungjawabkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa demikian? Tentunya kita perlu memelihara persekutuan yang erat dengan Allah, senantiasa berhikmat pada ajaran Kristus, serta memberi diri hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat menjadi murid Kristus? Matius 16 ayat 24 menjelaskan 3 langkah kepada kita, yaitu 1. Menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikut Kristus. Menyangkal diri bukan berarti menghilangkan keberadaan atau eksistensi dan makna diri dalam hidupnya. Penyangkalan diri tidaklah menempatkan diri sebagai pusat hidupnya, tapi menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidupnya. Orang yang menyangkal diri memahami hidup sebagai kasih karunia Kristus yang patut disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab di hadapannya. Orang yang menyangkal diri akan berkata, "Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Contoh penyangkalan diri dapat kita lihat dari hidup Rasul Paulus, yang dalam surat-suratnya menyatakan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan semata-mata bukan dirinya sendiri, melainkan untuk Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 8, Paulus berkata, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan." Amin, Bapak Ibu. Apakah kita senantiasa belajar menyangkal diri? Kita akan dapat menjadi murid Kristus yang menempatkan kehendak Kristus sebagai dasar dan pedoman setiap rencana dan langkah hidup kita sebagai orang percaya. Orang yang dapat menyangkal diri juga tidak menganggap diri dan kepentingannya sebagai sesuatu yang utama, tetapi ia dapat bersikap rendah hati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ini yang dimaksud Paulus dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, sebagai murid Kristus, kita tidak hanya menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita, tapi kita juga senantiasa rendah hati dan peduli pada kepentingan orang lain. Inilah eksistensi dan makna hidup seorang murid Kristus di tengah kehidupan ini. Dan yang kedua, memikul salib. Langkah berikutnya menjadi murid Kristus adalah bersedia memikul salib. Memikul salib yang bagaimana, sahabat Horizon? Apakah bentuk salib yang besar, tergantung besarnya salib. Ketika kita bisa memikul, itu artinya kita dapat memikul salib. Nah, pada masa Yesus, salib merupakan hukuman yang panghina dan menderita yang diberikan pengadilan Romawi kepada orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran dan dosa besar. Sebenarnya Yesus tidak pernah melakukan pelanggaran dan dosa apapun, tetapi ia memberi diri disalibkan untuk menggenapi misi Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Karena itu makna salib adalah ketaatan Kristus pada Allah dan wujud nyata kasih-Nya pada umat manusia. Hal ini ditegaskan Paulus dalam Filipi 2 ayat 6-8. Mari kita bersama membaca Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa orang Kristen harus memikul salib? Setiap orang pada dasarnya memiliki salibnya masing-masing yang harus dipikul dengan sabar dan taat kepada Kristus. Dalam memikul salib sebenarnya kita tidak perlu menggembar-gemborkan kesulitan yang kita alami, tetapi justru kita belajar tetap bersukacita di dalam Kristus. Dan yang ketiga, mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-murid yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes untuk menjadi murid Kristus, mereka meninggalkan jala, meninggalkan perahu, dan meninggalkan ayam mereka dan mengikut Yesus. Nah, dari peristiwa ini kita belajar komitmen mengikuti panggilan Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya dalam hidup kita. Ketika berada di antara kerumunan orang-orang, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi apa jawab Yesus? "Serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus ini menjadi suatu pernyataan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapat tempat di hati orang Farisi itu. Walaupun dia berkata akan mengikuti Yesus, tetapi Yesus tahu keberatan hatinya. Mengapa? Karena ia adalah seorang Farisi yang sulit sekali meninggalkan segala reputasi dan otoritasnya yang besar dalam sistem agama Yahudi. Saat ini pergumulan seperti orang Farisi itu cenderung dialami orang Kristen. Mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain. Bila kita mau mengikut Kristus, kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan mempersaksikan kebenaran Kristus kepada sesama melalui setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, hal utama yang perlu kita laksanakan sebagai murid Kristus adalah meneladani gaya hidup Kristus untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Dengan kita hidup saling mengasihi, kita turut mewujud nyatakan misi Kristus dalam menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi dunia. Jadi menjadi murid Kristus bukan suatu prestasi untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan kita melaksanakan semua ajaran Kristen. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita supaya terus dapat mengenal Kristus. Memberi diri dituntun oleh Roh Kudus serta taat melaksanakan setiap ajarannya. Dalam Matius 16 ayat 24, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus menjelaskan secara sederhana bagaimana kita dapat terus diproses dan diperlengkapi menjadi murid Kristen, menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita berusaha menjadi murid Kristus, maka sebenarnya kita turut mewujudkan kehendak Allah agar hidup serupa dengan Kristus. Kiranya renungan hari ini boleh kita renungkan bersama-sama untuk kita terus mau belajar terus-menerus supaya biar kehendak Tuhan dan kepentingan Tuhan yang lebih utama dari kepentingan kita sendiri. Dalam perjalanan proses kehidupan kita, ketika kita mau menjadi murid Kristus,
kita berproses menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi kita mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau kita hanya menjadi pengikut saja, berarti mengikut Tuhan karena kita mengejar kebutuhan jasmani semata. Kalau kita hanya mengikut Tuhan Yesus, tidak menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita akan terpesona dengan hanya ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi lewat perenungan hari ini, hendaklah saya maupun saudara, sahabat Horizon semua, dimanapun kita berada, kita menjadi murid, bukan menjadi pengikut. Ketika ada mujizat, kita berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita mau sesuatu, kita baru datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kita terus mau menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan karena menyadari kebutuhan akan firman Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan karena kita terpesona dengan Sang Pembuat mujizat itu. Bukan kita terpesona dengan mujizatnya, tetapi kita terpesona dengan Sang Pembuat mujizat. Menjadi murid Tuhan Yesus juga kita mau beralih dari keinginan diri pada menyenangkan hati Tuhan saja. Dan menjadi murid Tuhan Yesus berarti kita mau memiliki hubungan personal dengan Tuhan dan umat Tuhan dengan loyalitas dan integritas yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, lewat perenungan sore hari ini kami mau terus Tuhan belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika kami mau menjadi murid Tuhan, kami mau Tuhan ubahkan. Kami mau Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap sedia mau hidup taat kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam proses perjalanan hidup kami, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memampukan setiap kami untuk selalu mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Taat, setia, memikul salib, menyangkal diri adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh karena kebenaran firman. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kau terus memberkati hamba-Mu, pakai mereka Tuhan, hamba-Mu dan seluruh WL singer, semua pemain musik yang ambil bagian Tuhan dalam ibadah online pada sore hari ini. Engkau yang memberkati mereka semua Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, maupun berkati rumah tangga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Engkau telah berfirman buat kami. Biarlah firman-Mu yang menguatkan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah online. Terus Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil. Kalau di antara mereka ada yang sakit, kami percaya oleh kuasa bilur-Mu, Engkau menyembuhkan jemaat kami GBI Horizon Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami masih boleh ada hari ini, kami masih tetap sehat. Ini anugerah yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau menyertai para jemaat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau terus menyertai bangsa kami di dalam mempercepat penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya vaksinnya akan dapat diketemukan oleh tim ahlinya Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk tim medis. Biarlah Engkau pakai hingga banyak yang sembuh, sehat kembali Tuhan.
Kami percaya Engkau akan menolong seluruh tim medis Tuhan yang menangani para penyakit COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga menolong hamba-Mu Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan di dalam penanganan ini semua Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di tengah bangsa kami. Ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan di tengah-tengah bangsa kami, keamanan dan juga sosial, politik dan budayanya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami juga teringat untuk jemaat kami yang berulang tahun seminggu ke depan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah bertambah umur mereka, bertambah mereka semakin bijaksana di dalam Engkau, semakin kuat di dalam Engkau, semakin dewasa di dalam iman mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai jemaat kami yang berulang tahun. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau turunkan berkat-Mu buat kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingat segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau kerancangkan. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atasmu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.